Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube Jakfi Nusantara Official. Bersama saya Kadafi Al-Farisi, penggiat filsafat Islam Jakfi Malang. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan sebuah tema yang berjudul "Mengapa seorang aktivis gerakan perlu berfilsafat?" Berkaitan dengan tema, bagi saya ini merupakan pertanyaan awal ataupun pertanyaan yang mendalam, dan ini sangat berdasar. Tidak hanya mendalam tapi sangat berdasar. Bahkan ini harus dijawab oleh aktivis-aktivis gerakan lainnya. Dan tentu ketika kita berbicara tentang mengapa seorang aktivis gerakan perlu berfilsafat, maka sebelum kita melanjutkan ke hal-hal lain, tentunya pertanyaan ini harus dijawab. Berkaitan dengan aktivis gerakan, kenapa perlu berfilsafat? Bagi saya, karena filsafat itu sendiri, kalau kita memberikan sebuah argumentasi sederhana, filsafat itu adalah tradisi berpikir yang mendalam ataupun tradisi berpikir yang kritis. Bisa juga kita katakan seorang yang berfilsafat, dia harus berpikir sampai pada ke akar-akarnya atau sampai pada yang paling mendasar. Ini sangat berkaitan erat dengan aktivis gerakan. Seorang aktivis gerakan tentu gerakan yang awal dan sudah seharusnya itu yang akan memulai dari gerakan-gerakan lainnya adalah gerakan keberpikiran ataupun kemandirian dalam hal berpikir. Ketika aktivis itu belum mampu untuk berpikir yang kritis, ketika aktivis itu belum mampu berpikir yang mendalam, lalu ia terjun pada dunia gerakan-gerakan nyata seperti melakukan demonstrasi manakala pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan itu sangat merugikan masyarakat. Bagi saya itu sangat terburu-buru untuk seorang aktivis. Tentu saja bukan berarti aktivis itu tidak harus turun ke jalan. Justru nantinya pada akhirnya memang aktivis gerakan itu harus turun ke jalan untuk menyuarakan suara masyarakat. Tapi ada hal yang lebih urgent dari sekedar turun ke jalan, yaitu apa? Itu tentu saja ini berkaitan dengan lebih kepada dunia intelektual. Bagaimana seorang aktivis itu mampu memandang apa sebenarnya yang menjadi awal daripada terjadinya hal-hal yang memang itu merugikan masyarakat. Ini lebih kepada sebab awal ataupun hal yang mendasar sehingga sampai pada sebuah kejadian dan itu sangat merugikan masyarakat. Ternyata tanggung jawab seorang aktivis itu tidak hanya melibatkan diri dalam gerakan-gerakan nyata seperti demonstrasi, aksi-aksi serupa lainnya, tapi lebih kepada dunia intelektual. Bahkan aktivis gerakan itu memiliki tanggung jawab, yaitu transformasi pengetahuan kepada masyarakat sekitar, lebih-lebih kepada anak-anak muda yang memang saat ini sangat jarang untuk melakukan kajian-kajian mendalam. Malah ada beberapa anak muda yang menganggap bahwa kajian-kajian itu hanya membuang waktu, lebih baik turun aksi, itu lebih nyata. Padahal kejadian-kejadian di sekitar itu tidak terlepas dari cara pandang kita. Tentu kita tidak akan sampai pada kesimpulan cara pandang yang benar, cara pandang yang objektif ketika kita tidak menghabiskan waktu untuk melakukan kajian yang lebih kritis. Itu pentingnya pengetahuan agar apa? Agar kita bisa membenarkan cara pandang, terutama dalam memahami realitas di sekitar.
Sehingga poin pentingnya di sini adalah memang aktivis gerakan itu harus menjadikan filsafat ini sebagai sebuah kewajiban, karena berfilsafat itu adalah menuntut ilmu, yaitu berpengetahuan. Sejak kapan dikatakan aktivis? Ya sejak pengetahuan itu tidak meninggalkan dirinya. Tentu saja aktivis itu harus senantiasa membaca, harus senantiasa belajar, harus senantiasa menghidupkan tradisi-tradisi intelektual, baik yang berbasis moral maupun yang berbasis spiritual, sehingga pada akhirnya nanti adalah intelektualitas yang dimiliki oleh aktivis itu harus dimaterialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu gerakan sosial akan tampak dengan basis intelektual berdasarkan kesadaran spiritualitas. Ternyata tanggung jawab yang memang besar bagi seorang aktivis itu adalah tidak hanya meneriakan tentang ketidakadilan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada dunia intelektual. Oleh karena itu, aktivis itu memang harus berfilsafat. Dengan begitu, mereka akan memandang realitas sebagaimana adanya. Dengan begitu, aktivis tidak lagi didominasi oleh informasi-informasi yang memang tidak memiliki watak rasional. Hari ini seringkali aktivis itu justru yang membuat mereka aktif untuk melakukan gerakan-gerakan nyata itu adalah karena ada informasi yang memang informasi itu mereka sendiri tidak pernah melakukan kajian yang lebih mendalam. Padahal informasi itu dia memiliki dinamika tersendiri. Informasi yang saya maksudkan di sini dia memiliki dinamika tersendiri adalah dalam perkembangannya dia itu memang tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang mutlak. Contoh misal, informasi awal yang kita dapatkan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan mutlak agar kita langsung menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata seperti aksi tersebut, khususnya untuk para aktivis. Karena informasi awal bisa saja kita mendapatkan berbagai macam pesan yang disampaikan, namun dalam perkembangannya ternyata bisa saja nanti bergerak dari apa yang kita dapatkan, kemudian dalam perkembangannya semakin banyak informasi yang kita dapatkan, sampai pada dimana sebenarnya berkembangnya informasi ini membawa kita pada kesimpulan yang objektif. Tentu hal ini hanya bisa didapatkan ketika aktivis itu terjun dalam dunia filsafat. Karena hanya dalam filsafat kita memahami ternyata informasi memiliki watak tersendiri dalam perkembangannya. Itulah kenapa aktivis saya katakan sangat terburu-buru manakala ia mendapatkan informasi lalu dia jadikan sebagai basis dalam gerakannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sosial. Malah sebaliknya, ketika informasi awal yang didapatkan oleh aktivis kemudian dia jadikan landasan dalam gerakan-gerakan yang ingin ia lakukan, itu justru membawa kerugian yang sangat besar, baik dari sisi pengetahuan, lebih-lebih kepada moral. Tentu dalam kehidupan sehari-hari seharusnya juga itu menjadi pelajaran yang berharga bagi saya. Tidak sedikit kita termakan oleh informasi-informasi. Sama halnya seperti informasi akan belajar filsafat, semisal di kalangan-kalangan umum filsafat itu kadang dipandang sebagai sesuatu yang memang membuat kita berjarak dengan agama. Ketika informasi ini dijadikan sebagai landasan oleh aktivis lainnya, misalnya untuk tidak mau belajar filsafat, maka itu sangat merugikan dia dalam gerakan, terutama gerakan-gerakan yang akan ia bangun di sekitar. Itulah kenapa di dalam filsafat itu sangat menjunjung atau sangat menganjurkan untuk senantiasa bertasawur, menggali seperti apa sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di sekitar. Dengan begitu kita bisa memahami apa tindakan selanjutnya. Itu yang memang tidak harus kita lepas di dalam
diri manusia. Kemudian yang paling penting juga untuk diperhatikan oleh seorang aktivis adalah dalam memahami realitas. Realitas ini kan dalam perkembangannya dia senantiasa berubah. Ternyata perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar itu memang harus disingkap oleh kita. Kenapa kita harus menyingkap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar? Dengan begitu kita memiliki pola-pola yang jelas untuk menindaklanjuti selanjutnya nanti, ataupun untuk menindaklanjuti ke depannya. Seorang aktivis itu kan jiwanya dia harus senantiasa aktif, jiwanya harus senantiasa hidup untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di sekitar. Ketika aktivis itu sudah sukses untuk membangun kesadaran di sekitar, semisal ketika memang kesadaran di sekitar itu sangat sulit untuk dibangun oleh aktivis, minimal aktivis itu harus mampu menghidupkan jiwanya sendiri. Dengan apa? Dengan belajar. Perlu memang kita untuk menghidupkan jiwa. Ketika jiwa kita itu hidup dengan berbagai macam asupan, tentu asupan jiwa yang dimaksud di sini adalah lebih kepada intelektualitas, misalnya lebih kepada wawasan-wawasan dunia pemikiran. Dengan begitu maka kita akan dituntut ataupun kita akan menemukan jalan apa sebenarnya yang akan kita lakukan ke depannya. Karena filsafat itu beririsan dengan dunia pengetahuan, karena filsafat itu beririsan dengan dunia pemikiran, kajian-kajian, maka ini tidak bisa dipisahkan dengan aktivis. Harusnya gerakan aktivis itu adalah gerakan filsafat. Kenapa aktivis itu harus gerakan filsafat? Dengan begitu dia minimal mampu mendekati keobjektifan dalam segala aspek. Tapi sayangnya hari ini filsafat itu kadang ada beberapa aktivis misalnya yang memang terjun dalam dunia filsafat, dan ada juga beberapa aktivis yang memang jangankan untuk ikut terjun dalam dunia filsafat, mendengar istilah filsafat saja seperti mereka itu mendengar hal-hal yang memang itu sangat menakutkan. Ini yang memang menjadi problem awal bagi saya sendiri. Memang untuk para aktivis, khususnya untuk teman-teman yang memang giat dalam merespon persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, baik yang berkaitan dengan masyarakat setempat, sosial maupun negara, memang seharusnya kita itu dituntut untuk cerdas. Cerdas di sini adalah lebih kepada memang saat ini kita itu harus menguasai berbagai macam dunia intelektual. Kita itu harus memang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual. Persoalan keterlibatan dalam merespon masyarakat di dunia nyata, atau bahasa lain seperti aksi-aksi yang dilakukan, itu persoalan lain, dan memang itu nantinya harusnya digerakkan oleh kesadaran intelektualitas. Bayangkan ketika kesadaran intelektualitas mampu menggerakkan kita untuk melakukan perubahan, itu tidak akan sulit untuk membawa pada perubahan itu sendiri, karena gerakan yang paling kuat itu adalah gerakan intelektualitas. Sebagaimana penjelasan saya awal tadi, realitas yang terjadi di sekitar itu akan dipengaruhi oleh cara pandang kita. Bayangkan ketika cara pandang kita itu sudah dibangun oleh dunia intelektual, kemudian kesadaran yang berbasis spiritualitas, lalu kita semuanya itu hidup ingin menghidupkan tradisi-tradisi intelektual, lalu kita materialisasikan dalam tindakan, maka perubahan apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Kata kuncinya adalah perubahan akan tercapai ketika disadari oleh pengetahuan, ataupun gerakan-gerakan sosial itu akan tercapai ketika berdasarkan kesadaran intelektual yang berbasis spiritual. Ternyata jalan filsafat bagi aktivis gerakan itu adalah spiritualnya nanti itu akan menjadi basis awal dalam memperlihatkan di dalam
di kehidupan, ataupun bagi aktivis gerakan, ternyata spiritual nanti akan memperlihatkan nilainya dalam tindakan yang nyata. Nah, itu yang memang menjadi yang menjadi hal yang paling bernilai bagi saya, terutama untuk teman-teman aktivis gerakan. Sudah sepatutnya bagi aktivis-aktivis gerakan itu kembali kepada dunia-dunia intelektual, kembali kepada pemikiran-pemikiran. Perang saat ini adalah perang pemikiran, tidak lagi berbicara tentang perang fisik. Ketika aktivis merasa bahwa ada banyak kesenjangan yang terjadi di sekitar, silakan hidupkan tradisi-tradisi intelektual untuk membaca realitas yang terjadi. Ingat, ketika kita tidak jadikan pengetahuan untuk membaca realitas, maka sampai kapanpun kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keobjektifan daripada realitas itu sendiri. Oleh karena itu, memang saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita harus senantiasa meninggikan semangat intelektualitas. Mari kita senantiasa belajar apa saja yang bisa dipelajari, karena dengan belajar, terutama filsafat, sebagaimana penjelasan awal tadi, filsafat itu adalah tradisi berpikir yang mendalam, tradisi berpikir yang kritis. Tentu itu sudah sepatutnya kita jadikan sebagai landasan sebelum kita mengambil sebuah tindakan. Dari penjelasan sekilas ini, kita menemukan sebuah formulasi baru. Ternyata filsafat itu tidak hanya bernilai penting, melainkan dia harus senantiasa hidup di dalam jiwa setiap orang, apalagi aktivis. Itu yang memang harus kita jaga.